Jadi hari ini kita mau bahas ya, mau menjawab pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya hari ini kita itu mau jawab pertanyaan yang selalu saya dapat gitu ya. Pertanyaan yang selalu saya dapat bertahun-tahun ya. Pertanyaan yang selalu saya dapat bertahun-tahun dan pertanyaannya berulang dari banyak banget orang gitu. Kenapa saya bilang banyak banget orang? Kayaknya hampir setiap orang. Pasti pertanyaannya sama. Aku pengen anakku bisa kayak gitu kan. Aku pengen anakku bisa ngobrol bahasa Inggris gitu ya. Tapi bisa nggak ya kalau orang tuanya sendiri belum lancar ngomongnya? Bisa nggak ya kalau orang tuanya sendiri belum bisa ngomong bahasa Inggris? Itu pertanyaan itu kayaknya default. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu kenapa. Ya, hampir setiap orang tua itu menanyakan pertanyaan yang sama. Ya, Eh, banyak banget. Kecuali ya mereka yang memang sudah, kalau rata-rata yang sudah fluent, orang tua yang sudah fluent bahasa Inggris itu ya udah otomatis saja gitu ngomong ke anaknya bahasa Inggris. Tapi ya majority kayak 80%, 90% itu pasti keraguannya di situ. Bisa nggak ya kalau ngajarin anakku bahasa Inggris kalau akunya sendiri nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ya, oke. Itu pembahasan inti malam hari ini. Ya, pembahasan inti malam hari ini. Terus sebenarnya kalau ada yang kayak gitu, kalau ada yang nanya kayak gitu, saya tuh udah jawab juga berkali-kali ya, bahwa sama kok aku dulu juga kayak gitu. Ya, jadi ketika saya pertama kali mengenalkan bahasa Inggris ke anak saya itu tahun 2018, posisi saya juga sama kayak gitu loh. Saya juga baru belajar lagi bahasa Inggris ya. Dulu saya belajar bahasa Inggris di sekolah, tapi ya begitulah ya, tahu sendiri kan. Belajar bahasa Inggris di sekolah itu meskipun sudah lulus SMA juga nggak bisa ngomong. Sama persis. Ya. Terus tahun 2018 itu saya belajar lagi bahasa Inggris. Nah, itu adalah titik poin mulai saya belajar bahasa Inggris dan saya ngenalin anak saya bahasa Inggris. Apakah tahun 2018 itu bahasa Inggris saya bagus? No, not at all. Ya, tapi nggak tahu kenapa saya juga heran. Tiap orang yang saya kasih tahu gitu itu kayak nggak percaya gitu loh. Mungkin asumsi saya karena mereka melihat posisi saya saat ini gitu dari 2018 sampai tahun 2022-23 itu kan udah ada proses selama 4 tahun gitu ya. Proses selama 4 tahun dan saya pakai metode yang saya pakai metode yang sama dengan yang saya gunakan untuk ngajarin anak saya gitu. Ya. Itu sama. Jadi 4 tahun itu ya seperti ini bentukannya. 4 tahun meskipun enggak seintens gitu ya, enggak intens karena ya tahu sendiri ya. Belajar bahasa Inggris ketika udah jadi emak-emak, ketika udah jadi ibu-ibu itu ya memang waktunya ya seadanya gitu, nggak bisa langsung 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sehari itu nggak bisa. Jadi seperti ini. Jadi untuk ngobrol sama anak ya insya Allah kayaknya udah lumayan lah, udah bisa gitu, udah bisa untuk mensupport anak untuk menjadi partner ngobrol buat anak-anak gitu ya. Orang tuh nggak percaya, saya nggak tahu ya terserah lah ya orang nggak percaya karena pertanyaan itu berulang lagi ya. Cuman kemarin tuh saya sempat bikin itu ya apa namanya postingan, bikin post di Instagram ya, bikin post. Mm-mm. Bahwa saya tuh punya bukti lain gitu loh. Saya punya bukti selain saya punya bukti bahwa eh, ada ibu-ibu yang ngajarin anaknya bahasa Inggris, tapi eh ibunya sendiri itu level bahasa Inggrisnya nanti kita tanya aja langsung ya. Nanti kita tanya aja langsung. Saya nggak mau kasih bocoran di sini ya. Nanti kita tanya langsung bagaimana sih sebenarnya gitu. Sebenarnya soalnya kan posisinya masih masih di posisi mungkin seperti saya tahun 2018 atau 2019 ya. Jadi masih
masih ingat banget gimana sih kondisinya gitu. Ya, kondisinya ngajarin anak ketika eh, dengan model bahasa Inggris yang apa ya seadanya gitu. Oke. Nah, gini ya. Ini kayaknya banyak yang baru. Jadi saya jelasin aja dari awal lagi, saya ulangi dari awal gitu ya. Saya ulangi dari awal bahwa metode Kids Second Language untuk ngajarin anak bahasa Inggris ya, itu tidak seperti metode yang digunakan di sekolah ya. Tidak seperti metode yang digunakan di sekolah. Kalau dulu di sekolah kita diajarin belajar bahasa Inggris itu dengan menghafal vocabulary, menghafal vocab seperti misalnya kasur itu bed, bahasa Inggrisnya bed. Terus bantal bahasa Inggrisnya pillow. Terus lemari bahasa Inggrisnya cupboard. Terus door bahasa Inggris pintu bahasa Inggrisnya door, ya door ya, enggak door. Ya kayak gitu. Jadi kayak translation based method gitu ya, translation. Lemari cupboard, kasur bed, bantal pillow, lantai floor. Kayak gitu kan diajarin bahasa Inggris di sekolah itu translation based method. Nah di kita nggak pakai sama sekali. Kita nggak pakai translation. Ya, metode kita nggak pakai translation. Kemudian di sekolah juga kalau saya dulu belajar bahasa Inggris pertama kali di sekolah itu pada saat SD, saya ini kelas 5, kelas 6 itu udah ada pelajaran bahasa Inggris. Itu pertama kali adalah grammar. Grammar itu aturan yang lurus. Kayak present tense, itu rumusnya subject, verb, object. Kemudian past tense, rumusnya subject, verb to object. Kayak gitu kan. Nah, metode Kids Second Language benar-benar nggak ngajarin grammar. Nggak ngajarin grammar. Kita nggak kenalin anak kita subject, verb, object. Nggak kenalin verb 1, verb 2, verb conjugation kayak eat, ate. Nggak, pokoknya nggak. No grammar, no translation. Ya, at all. Ya gimana mau ngajarin? Gimana mau ngajarin anak kecil yang usianya 2 tahun, 3 tahun, mau diajarin grammar itu kayak gimana? Ya, I have no idea. Beneran saya juga nggak ada ide. Maksudnya nggak tahu gitu gimana cara ngajarin grammar ke anak sekecil itu. Jadi memang metode kita benar-benar no translation. Metode kita full seperti ini. Ya, metode kita full seperti ini. Input, processing, output. Input, processing, output. Ya, input, processing, output. Jadi seperti itu. Input itu cara input silahkan dicek, di highlight. Instagram Kids Second Language itu udah saya kasih highlight namanya cara input ya. Kalau kalau kesulitan cari, sebentar saya capturein. Oh, cara listening ya, highlight namanya cara listening. Cara listening. Ya, bentar. Highlightnya namanya ini, yang ini ya. Cara listening yang ini. Ya, yang sebelahnya challenge #2. Sebelahnya itu, terus sama di antara ini ada pergigian ini yang di tengah-tengah cara listening. Itu adalah cara input ya. Cara listening itu adalah cara inputnya ya. Itu metode kita. Nah, metode kita ini metode Kids Second Language ini kan sudah saya terapkan ke anak saya ya. Saya terapkan ke anak saya back tahun 2018 and it worked ya. Dan bekerja worked. Apa itu kemarin? And it worked ya. Saya nggak tahu bahasa itu berhasil. Oh iya, itu berhasil ya. Saya terapin ke anak saya tahun 2018 itu usianya 2,5 tahun
itu saya terapin metode Kids Second Language, metode yang kita pakai, and it worked. By age of 4, jadi sebelum anak saya usia 4 tahun, dia ngomongnya udah lancar bahasa Inggris. Kenapa saya mulai di umur 2,5 tahun? Karena saya perlu pastikan bahwa dia nggak ada isu dengan bahasa pertama. Maksudnya nggak ada yang kayak speech delay atau macam-macam gitu, nggak ada. Ya, jadi anak saya sudah ngomong dulu bahasa pertamanya, bahasa Jawa waktu itu. Bahasa pertamanya bahasa Jawa. Kemudian setelah saya lihat, oh ya dia udah oke, aman, nggak ada masalah dengan bahasa pertama, saya masuk dengan bahasa Inggris, ya, dengan menggunakan metode Kids Second Language. Jadi nggak ada isu dengan bahasa pertama, kemudian untuk second language-nya kita pakai metode kita. Ya, itu 2,5 tahun, kemudian umur 4 tahun dia udah fluent, lancar berbicara bahasa Inggris. Ya, maksudnya saya ajakin ngobrol model apa itu dia udah bisa jawab gitu. Jadi kita udah ngobrol itu udah enak gitu, tek-tek gitu. Ya, nah, ya. Nah, terus kita gini kan, ini metode ini ya, metode ini kita terapkan ke anak kita itu berhasil, ya. Kemudian saya tahun 2018 itu kan udah sharing ke teman-teman ya, sharing ke teman-teman melalui story WA, itu ada beberapa yang ikutin. Anaknya sama di pakai cara input seperti metode yang kita share itu, anaknya juga udah mulai pada output gitu, udah mulai pada output. Ada di highlight juga video kirimanmu, nama highlightnya video kirimanmu, itu ada beberapa video kiriman teman-teman saya yang nerapin metode kita, dan itu memang beneran gitu. Maksudnya anaknya bisa nyanyi, bisa ngobrol, bisa diajak ngobrol bahasa Inggris gitu, bisa diajak ngobrol bahasa Inggris, ya. Tentunya ada rentang waktunya, kayak anak saya itu ya 2,5 tahun sampai 4 tahun, ada waktu 1,5 tahun dia memproses, ya. Jadi 1,5 tahun dia memproses sampai saya benar-benar, oh ya, anak ini udah ngomong bahasa Inggris gitu, ya. Itu processing ini butuh waktu, tapi hasilnya nyata, ya. Nah, dari sini ya, terus anak output, terus saya penasaran dong, ya kan, ini diterapin ke anak saya berhasil, metode ini diterapin ke anak saya berhasil, diterapin ke beberapa anak teman juga berhasil gitu. Terus kebetulan ya waktu anak saya umur 4 tahun, adik ipar saya itu melahirkan. Adik ipar saya ini saya panggil Elok ya. Adik ipar saya manggilin anak saya ke adik ipar saya itu Lek. Jadi nanti selama session ini kalau saya panggil Elok itu ya karena memang saya nggak enak mau ganti panggilannya di Elok, itu nggak enak ya. Karena memang ya itu sehari-hari saya panggilnya Elok, jadi tolong dimaklumi ya, Elok gitu. Adik ipar saya itu Elok itu melahirkan anaknya yang namanya Ilma. Itu tahun 2015. 2000 apa ya? 2020. 2015 tuh Fadil lahir ya. 2020. Ilma 2020 Mei. Ya Elok. Ya, betul. Ya, Mei 2020 itu Ilma itu lahir. Terus saya itu nggak tahu, pokoknya dari dia lahir itu kayaknya saya di otak saya itu ini bisa nih anak ini buat percobaan. Ya, sorry. Jadi sebenarnya metode yang kita pakai ini kan udah banyak penelitiannya ya. Jadi kita itu sebenarnya cuma proof of concept, membuktikan konsep gitu. Sudah banyak penelitiannya, saya share juga di IG Kids Second Language ya, bahwa saya capsulin aja ya, bahwa usia paling bagus untuk mengenalkan Kids Second Language, mengenalkan second language, bahasa kedua, itu adalah rentang usia anak 3 tahunan ya. Jadi ini adalah hasil penelitian, ini sudah saya share juga di IG Kids Second Language ya, bahwa
ketika periode terbaik ya, periode terbaik, waktu terbaik untuk mengenalkan second language ke anak ya, bahasa kedua nih, acquisition of new language itu adalah rentang usia 3 sampai 7 tahun. Ya. Tapi ya meskipun dia dari penelitian ya, bukan saya yang bilang ya. 3 sampai 7 tahun itu the best period. Waktu terbaik, usia terbaik untuk mengenalkan second language ya. Yang setelah itu masih bisa, tapi lihat kurvanya itu udah mulai decline, udah mulai turun ya kan? Udah mulai turun. Nah, kalau kayak saya sama Lelo ini, kita mulai Lelo belajar bahasa Indonesia berapa? 30 plus juga. 30. Ya, saya juga sama ya, usia 30 plus. Itu kurvanya udah di kurva paling bawah ini ya. 17, 19 itu udah di kurva paling bawah. Ya bisa, tapi ya itu agak lelah gitu ya. Prosesingnya itu udah melambat guys. Ya, processingnya itu udah melambat. Ya harap maklum karena urusannya udah banyak, terus ya prosesornya udah dipakai buat proses segala macam. Kayak komputer gitu bukan keluaran terbaru ya. Kalau komputer yang terbaru kan cepet canggih-canggih. Nah, kita ini komputer keluaran 30 tahun yang lalu ya, harap maklum kalau agak lola dikit ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya proof of method. Kita itu proof of concept. Membuktikan konsep ini, membuktikan hasil penelitian ini. Benar nggak sih? Katanya itu the best period itu antara memang pada saat usia anak-anak ya. Udah gitu aja pendahuluannya ya. Pendahuluannya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya Lelo aja ya. Jadi, karena di sini nanti Lelo itu akan cerita banyak. Gimana sih ngajarin bocah yang kecil kayak Ilma, namanya ya ponakan kayak Ilma ya. Nama anak Lelo itu Ilma. Anak kecil kayak gitu ngajarinnya gimana? No translation, no grammar itu kayak gimana gitu ya. Oke, Lelo. Silahkan perkenalkan diri, Ella. Langsung aja, saya Elo dan Ilma. Kalau kata misalnya brand ambassadornya Kids Second Language yang kedua. Asik. Jadi saya mau cerita sedikit gimana saya ngajarin Ilma ini ya, di bocah kecil umur 2 tahun 10 bulan sekarang. Oh, just ngomong bahasa Inggris, bahkan saya pun kalah. Jadi awalnya itu anaknya lari. Nah, awalnya itu sebenarnya saya kayak ibu-ibu yang lain ya. Kayaknya anak saya ini nggak usah dilihatin YouTube deh gitu. Screen time tuh nggak ada gitu kan. Pengennya kayak gitu. Tapi apa daya waktu itu pas Ilma lahir itu waktu ini ya Mbak, Corona. Jadi saya pun kena dan suami pun kena. Akhirnya kita telepon dua-duanya nggak bisa ngomong. Mau gimana lagi, kita harus nitipin ke orang yang nggak ngeluh kalau suruh ngomong atau dia nggak bakal kena corona, yaitu YouTube. Dan awalnya YouTube yang kita tontonkan itu suara-suara hewan gitu kan, karena dia suka banget sama hewan. Tapi pas Mbak Farid itu pulang, ngapain ini anak kok dilihatin nggak ada suaranya gini gitu kan, mending dilihatin video-video aja yang bahasa Inggris gitu kan. Waktu itu pertama kali saya melihatkan atau nontonin Ilma ini bahasa Inggris setelah dikasih tahu Mbak Farid, jangan yang nggak ada suaranya, ganti aja yang berbahasa Inggris aja. Apa ibu lihat hewan-hewan aja nggak ada suaranya, bermanfaat. Ya nggak ada manfaatnya katanya gitu. Ya udah, kita akhirnya switch ke yang bahasa Inggris. Sebelum itu sebenarnya Ilma sudah saya ikutin budenya. Kalau pas Mas Fadil, ya kakak anaknya Mbak Farid tuh namanya Mas Fadil, lagi dibacain buku, sudah tak ikutin budenya. Jadi dia ya juga dengerin dibacain buku. Itu kalau nggak salah dia usia 8 bulan pas saya kena corona. Akhirnya dia mulai input pertama kali. Itu 8 bulan. Dia mulai input itu awalnya lagu aja dia nggak suka. Pertamanya itu lagu-lagu dia nggak suka. Dia cuma suka suara hewan. Suara hewan, akhirnya saya cari channel yang ada suara hewannya, yaitu Super Simple itu kan ada yang Animal Sound.
ya the farm, the big on the farm on gitu kan. Nah akhirnya itu yang saya pertama kali lihatin ke Ilma. Ya udah itu terus awal pertama dia lihat itu karena saya pas kena corona, jadi nggak random ya. Jadi pokoknya kalau kita udah nggak kuat ngomong, dia langsung kita serahkan kepada yang ngomong itu YouTube. Kita serahkan kepada YouTube gitu kan, yang ngomongan gratis dan nggak usah bayar tiap bulan. Akhirnya saya tonton YouTube, dari situ dia mulai input. Tapi ya gitu, cuma lihat aja. Cuman dia lihatnya diem aja gitu kan, dia dengerin diem gitu. Ya nggak langsung dia bisa ngomong bahasa Inggris, nggak. Pokoknya dia nonton aja, dan saya juga nggak nyuruh dia ngomong, dia cuma nonton intinya nonton sambil listening. Akhirnya dia udah suka nonton itu diulang-ulang terus. Nah saya sembuh, terus suami saya sembuh juga. Akhirnya dia ngomong, nah kita batasin lihatnya itu. Jadi lihatnya itu 1 jam sebelum bobok siang sama 1 jam sebelum bobok malam. Jadi tidur malam sama tidur siang itu waktu inputnya Ilma. Jadi dia kalau jam 12 itu udah waktunya mau tidur, saya puterin YouTube. Tapi nggak terus saya tinggal tidur, terus saya temenin. Jadi saya juga ikut nyanyi, juga ikut joget-joget. Kalau misalkan yang di YouTube-nya lagi joget, ya saya ikut joget biar anaknya juga ikut joget. Malam juga gitu, sebelum tidur dia nonton dulu 1 jam, habis itu ya virtual ngaji. Terus saya nambahin hafalan. Tapi sebelum itu 1 jam sebelumnya kita input dulu bahasa Inggris juga. Nah itu dia sudah mulai lagu-lagu. Kok nggak langsung dikasih percakapan? Pernah saya coba percakapan, yaitu Blippi. Kan waktu itu Mbak Farid juga bilang, coba lihat Blippi. Fadil dulu juga lihat Blippi. Nah ini saya memang benar-benar melu, intinya ikut gimana caranya gitu kan. Pak Fadil sudah berhasil, saya ikut caranya, saya nututi jalannya gitu. Coba liatin Blippi waktu itu gitu. Saya liatin Blippi itu baru kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan dia input lagu, terus saya switch ke Blippi. Blippi kan tabelnya dia cuma ngomong sendiri ya, nggak lagu nggak ngomong sendiri terus jelasin ini. Itu belum masuk, dia nggak mau, suruh ganti. Setiap dia nonton baru berapa menit ganti, minta yang lagu, minta yang lain. Pokoknya dia minta yang lagu terus, itu sampai setengah tahun itu lagu, nggak pernah namanya percakapan. Jadi sampai lagu itu hafal banget, hafal banget. Soalnya itu mandi juga nyanyi ya. Iya. Nah, ya tapi saya nggak cukup sampai situ aja, sampai dia input toh. Jadi setelah dia input, saya ulang-ulang terus. Jadi saya juga ngafalin Mbak waktu itu. Jadi saya juga ngafalin lagunya karena saya posisinya bahasa Inggrisnya juga dari nol. Karena saya lulusannya bahasa Arab, jadi saya bahasa Inggris tuh I hate English pokoknya. Saya itu benci bahasa Inggris waktu itu. Makanya saya ngambil yang bahasa Arab. Tapi kok malah anak saya malah bisa bahasa Inggris. Wah ini gimana ini gitu kan. Challenge banget buat saya. Sayanya mirip bahasa Arab karena saya benci banget bahasa Inggris gitu kan. Adalah ceritanya dulu gimana. Malah anak saya sekarang malah cinta bahasa Inggris. Akhirnya saya nggak mau ya harus ngafalin lagu itu juga. Jadi hafal ada Five Little Ducks When Swimming One Day, itu nyanyi terus. Pokoknya saya nyanyi habis 1 jam itu saya nyanyi terus. Makan nyanyi, dia mandi juga nyanyi terus. Main-main di luar juga. Dia mau mintanya ibu yuk mau nyanyi ini, ya saya nyanyi. Pokoknya nyanyi terus, yang ada di mobil juga nyanyi. Di mobil pokoknya semuanya nyanyi. Ketika dia minta saya nyanyi itu. Karena saya ini nggak kerja, posisi saya di rumah memang, cuman ya ada pekerjaan sedikit, cuman itu bisa sambil nanti kan lah, maksudnya masih bisa sambil ngomong gitu. Karena saya di rumah jadi bisa fokus ke anak yang benar-benar fokus. Nah jadi setelah itu ke 6 bulan ya dia udah hafal nyanyi dan lain sebagainya. Kata-katanya sih emang gak jauh-jauh dari lagu-lagu yang dia dengar.
Jadi yang keluar itu kata-katanya nggak jauh-jauh dari yang dia dengar. Ketika dia lihat hewan gitu kan. Ketika dia lihat hewan, dog, woof, 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 gitu. Nah, waktu itu pun saya tuh nggak tahu kalau saya harus ngomong, dia itu suaranya anjing gimana gitu. Saya bilang gitu kan, suaranya anjing gimana. Jadi saya nggak tahu kata it says, nggak tahu karena saya memang dari nol dan dia udah bisa dia kasih it says, dia bilang gitu, it says, woof, woof, gitu. Oh gitu ya caranya. Dan saya tahunya malah dari dia kalau kalau cara nanyain gimana suaranya itu dari dia. Jadi diajarin Ilma. Ya, saya diajarin Ilman. Jadi awalnya ya udah pokoknya tanyanya pakai bahasa Indonesia. Justru malah itu yang memperlambat. Harusnya saya juga bisa ngobrol pakai bahasa Inggris karena saya bisanya lagu. Ya udah saya nyanyi terus aja. Saya belum bisa ngomong, saya belum bisa tanyain apa-apa. Nah, dia itu sampai kalau pas Mas Fadil atau budenya telepon tak suruh budenya dan Mas Fadil dia ngomongin karena saya nggak bisa. Ingat nggak, Le? Mbak Ella, ingat nggak? Pas umur 20 bulan, apa ada videonya itu? Kan Lela itu kan punya itu ya, tempelan hewan-hewan itu di kamar. Terus aku kirain kan, "Wah, what is this?" Terus dia bilang jawab, "It's a rabbit." And how does it say? Terus gimana gitu. Pokoknya jadi di gambar itu semua hewan-hewan aku tanya namanya apa, bunyinya gimana, dia bisa. Iya. Ingat nggak? Itu umur Ya, 20 benar. bulan. Betul, itu umur belum ada 2 tahun pokoknya itu Mbak. 2 bulan, 20 bulan. Belum ada 2 tahun. Itu kalau nggak salah 22 atau 21 bulan ya. Ya. Belum ada 2 tahun. Pokoknya sebelum 2 tahun dia udah banyak banget ngobrolnya. Cuman sayanya itu nggak ada kosakata yang ingat. Akhirnya waktu itu Mbak Farid nawarin ini Ilma ikut challenge enggak Mbak Farid ngadain challenge ya di Kids Second Way Challenge. ada challenge terus aku coba ikut gitu kan kata suamiku kok keluarganya kok ikut nanti nek menang nggak enak gitu loh ya nggak apa-apa kan ini challenge kok aku kan nyoba-nyoba ternyata pas ikut challenge Ilma masuk akhirnya kan dapat rewardnya kan Ya 10 orang itu dari 10 hari dia dapat output acceleration itu yang dari Mbak Farin. Terus ini kesempatan ini ada yang ngajak ngomong soalnya saya bingung siapa ini yang ngajak ngomong dia gitu kan. Soalnya di rumah saya tuh udah diginiin sama Mbak Farin terus ini kalau kamu ibunya nggak ngomongin ini bahasa Inggris nggak bakal jadi gitu nggak bakal bisa terus ini soalnya dia bakal mikir ini bahasa ini nggak bisa digunain buat ngakmek sama ibuku sama bapakku gitu kan. Terus padahal input udah banyak ya Le. Padahal input udah banyak akhirnya aduh biaya gitu. Saya juga sebenarnya ikut listening cuman kan ya lagu-lagu jadinya saya yang ngapalin lagu-lagu ya saya lagu-lagu nyanyiin aja terus Ngomong juga. Maksudnya saya nggak stuck di situ aja tak nyanyiin pokoknya saya ngapalin lagunya lah. Terus dia dapat output acceleration itu 10 hari dia mulai ada temen ngobrol itu ada Miss Emma ada Miss Salma dia mau mulai ada tapi awalnya mau nggak langsung ngobrol dia cuma lihat aja ngomong apa dia nggak jawab tanyain nasi itu ada masalah dia nggak langsung jawab cuma diem aja pokoknya diputerin lagi ya diem aja ditanyain ya diem aja gitu. Ya awal-awal itu ya iya belum bocah 2 tahun kan ya 2 tahun itu 2 tahun tanyain bahasa Inggris diem aja saya kira apa ini saya yang kurang ngasih pertanyaan ya apa gimana gitu kan. Ternyata setelah dia lancar 2 tahun lebih kalau nggak salah 25 bulan apa ya 2 tahun lebih satu bulan itu dia udah mulai bisa tanya ngomong are you happy gitu ya pokoknya dia udah banyak ngomongnya bahasa Inggris tapi sebelum itu ini ya Ilma itu di usia 18 bulan itu dia udah bisa ngomong bahasa Jawa udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah itu penting banget itu. Dia udah bisa ngomong, udah bisa tanya ibu gitu, dia udah bisa ngomong. Nah, baru bahasa Inggrisnya itu di akhir, jadi usia 2 tahun lebih dia baru bisa ngomong, 2 tahun lebih. 1 bulan dia baru bisa ngomong. Tapi kalau nyanyi bahasa Inggris itu dari kecil, cuman ngomongnya kayak dia tanya gitu. Have you eat apa yang lain? Dia tanya, I wanna this one, itu baru 2 tahun lebih. Sebelumnya itu dia pakainya bahasa Indonesia kalau ditanyain bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa ya jawabnya bahasa Jawa.
Oke, jadi nggak ada isu bahasa ibunya ya, Lek ya? Nggak Maksudnya ada, bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak ada isu ya? nggak ada. Soalnya gini Mbak, apa namanya di rumah kan ada banyak orang. Jadi yang ngomong itu bukan aku tok ya. Jadi ada neneknya, ada bapaknya. Dan neneknya sama bapaknya itu kan ngomongin bahasa Indonesia, ngomong bahasa Jawa. Nah itu penting itu sih. Ada yang ngobrol di luar. Akhirnya dia inputnya bahasa Jawa pun tersalurkan, inputnya bahasa Indonesia pun tersalurkan. Nah, inputnya Inggris ini yang belum tersalurkan anaknya karena ibunya masih ngomong aja. Siap, siap, siap. Ngomong aja susah. Ya, tapi at least sekali lah bahasa Inggris dia nyanyi terus kok aku dengerin itu lewat. Oh iya, nyanyi terus aku di kamar mandi itu sampai kayak apa namanya ATK kamar mandi karena nyanyi terus. Yang dia nyanyi apa sukanya itu Five Little Monkeys itu yang nyanyi. Dia waktu usia 18 bulan masih mau Five Little Monkeys, tapi ternyata setelah usia 2 tahun dia minta lebih 10 Little Monkeys biar lama kan. Dia tahu 10, no 5. Nah, dia switch dari lagu ke Katuri ya kalau nggak salah ya. Iya, dia switchnya dari lagu ke Katuri. Itu usia udah lebih dari 2 tahun, Mbak. 2 tahun 4 bulanan lah. Udah 2 tahun setengah. Itu mulai saya masukin, kan gini, kata Mbak Farid, ini dicoba ya, apa habis ini dia harus lihat yang percakapan gitu kan. Lihat yang percakapan. Terus tak coba lihat yang slow. Nah, rekomendasinya ada Katuri. Coba tak liatin Katuri. Dia itu kan Katuri itu kan slow ya Mbak. Kalau kita lihat Katuri itu nggak terlalu cepet lah ngobrolnya. Tapi sebelum Katuri itu Mbak Farid kan rekomendasikan Pepa. Pepa kan juga ngobrolnya banyak. Nah, karena panggil waktu itu langsung Pepa, saya juga coba tak liatin Pepa. Tapi ilmanya nggak cocok karena cepet banget. Dia nggak mau. Masih jenuh. Dia kan kalau anak kecil tahu kan ya kalau nggak mau gitu kan terus minta ganti gitu. Bosan. Nggak mau bosan dia nyambung. Terus saya masukin Blippi sedikit-sedikit sambil masih tetap ada nyanyian Blippi sedikit-sedikit. Akhirnya ketemulah Katuri itu yang slow dan dia mau. Dan itu kan karena hewan-hewan juga karena dia suka hewan-hewan kan makanya dia suka. Nah, ketemu Katuri, terus habis itu dia lihat Katuri, terus setelah lihat Katuri percakapan itu semakin banyak kosakatanya. Apa yang diomongin sama Katuri itu ya dipraktekkan. Ngomongin sama dia. Diomongin sama dia di real kehidupan dia. Real life. Iya. Jadi ya aku ingat loh dia ngomong gini, I did it. Iya, itu jadi sampai ini ya Mbak sampai nadanya pun itu ya nadanya Katuri. Nadanya Katuri itu nadanya di percakapannya Katuri. Gitu. I did it. Iya, itu kan itu Cip sama siapa itu ngomong kayak gitu. Ya, dia sampai hafal lah. Pokoknya ya Katuri plok gitu. Kalau sekarang nontonnya apa dia? Kalau habis Katuri karena dia udah percakapan dan saya pun habis itu kan dapat coaching parent sama Mbak Farid kan waktu itu. Batch yang pertama. Batch yang pertama dapat parent coaching, ikut batch yang pertama. Akhirnya saya juga ikut input. Mau nggak mau saya harus ikut input. Kalau nggak input lama-lama saya nggak bisa ini ngikutin anak saya. Ini anak saya udah lari, saya masih merangkak. Nah itu bedanya gitu. Jadi saya listening apa dikasih ini listening tapi habis itu hilang. Habis itu lupa mau ngomong apa. Padahal udah listening 1 jam terus listening gitu kan. Pengennya itu kayak Ilman itu 1 jam listening habis itu terus bisa ngomong cahtis terus ternyata enggak. Habis 1 jam listening, habis itu hilang. Mau ngomong apa bingung lagi. Nah itu tadi Ilma itu kalau komputer itu keluaran baru lah kita ini keluaran 30 tahun yang lalu. Nah jadi ya harap maklum lah. Padahal saya kan belajar bahasa Inggris itu dari lama ya. Cuman apa namanya ya nggak metodenya nggak listening kan yang ngafalin vocab itu tadi kayak di sekolah lah ya. Sebenarnya vocabnya udah banyak, cuman saya nggak tahu ngomongnya gitu loh. Jadi kata ini sama kata ini terus harus dihubungin sama apa itu saya nggak tahu. Nah itu kan harus dari listening. Nah saya listening waktu itu berjalan berapa bulan ya? Kalau nggak salah 3 bulan apa 4 itu udah mulai bisa tanya yang simple-simple lah. Tanya yang simple-simple terus kalau dengerin itu udah nggak kayak
orang kumur-kumur gitu kan Mas, udah nangkep sedikit-sedikit. Udah enak lah ya. Dengerin orang kumur-kumur tahu belakangnya aja. Yuda gitu tuh Pak. Jadi Oke. sampai sekarang Masih input input. sama Ilma, masih input sama Ilma. Bareng sih. Kalau sendiri udah nggak ada waktu kayaknya. Iya. Oke, jadi gitu ya Bu Ibu tuh kan, ibu-ibu itu nggak percaya, tak bilangin aku dulu posisinya kayak gitu sama gitu. Tapi mereka tuh nggak percaya soalnya mereka tuh lihatnya itu aku yang sekarang, maksudnya aku yang sekarang itu kan ngobrol sama Fadil itu udah kayak ngobrol biasa aja gitu loh. Padahal kan ya semua ada prosesnya. Aku dulu juga sama kayak elok-elok gitu juga ya, bingung-bingung juga. Ini nanyanya gimana gitu kan. Bener Tapi Mbak. katanya kan bisa gitu maksudnya. Anaknya justru malah lebih lebih ini ya, lebih lancar daripada orang tuanya. Bisa, itu bisa gitu. Ya, it's Bisa. possible. It's possible. Yang penting itu ada keinginan, gitu kan ya, Le, ya? Betul. Tuh ada keinginan sama konsisten sebenarnya sih Mbak. Terus kitanya juga jangan stuck gitu. Udah tak tontonin lah, kamu tak tontonin, udah kamu tonton terus aku mau me time gitu kan, handphonean sendiri atau bubuk sendiri gitu tanpa apa ikut sama Pendampingan. soalnya gini Mbak, kalau nggak ikut itu ya yang aku rasain. Hmm. Sekali saya nggak ikut nonton sama Ilma, itu ketika dia ngobrol sama saya nggak nyambung. Ngobrolin yang dia tonton. Nah, dia soalnya ngobrolin apa yang dia tonton. Kayaknya misalnya Katoli, dia paling suka yang Sense itu, apa namanya? Yellow Whale Dog. Itu kan dia nonton itu bolak-balik. Tahu. Awalnya saya nggak nonton. Yellow Whale Dog itu apa lagi? Ngomong apa sih? Terus dia bilang gitu, let's play jump rope. Gitu kan. Let's play jump rope, yuk. Dia bilang gitu. Jump rope itu apa? Aku nggak tahu. Waktu itu jump rope itu apa? Ini kayak ini loh, tali lompat. Nah, itu dia ternyata main lompat tali kan. Nah, itu saya taunya ketika saya ikut nonton sama Nonton. jam Nah, itu gitu. Ikut ya lompat. itu. Ya, Oh, jadi kenapa metode keep second language itu kalau anaknya input harus didampingi. Itu harus. Karena ya itu tadi, sama. Fadil dulu juga gitu. Jadi dia nonton apa, nah yang diomongin di real life, ya yang dia tonton itu. bener, Jadi bener. kalau kita nggak ikut nonton, ya kita nggak nyambung. Bahkan sampai sekarang itu Fadil ya, dia tuh sering banget ngomong sama aku itu ngomongin Minecraft. Ngomongin game ya kan, pasti diajakin ngobrol juga kan. Iya. Iya, jadi nah karena Minecraft itu saya nggak ikut ya, saya kan nggak ikut nge-game Minecraft. Jadi ya udah saya dengerin aja dia cerita gitu. Karena anak-anak gitu, anak-anak itu akan eh, ngomongin apa yang dia lihat, yang dia tonton itu pasti diomongin. Iya, bener, Ya, Mbak. jadi kalau kalau yang untuk fase awal-awal itu kalau kita nggak paham ya kita nggak nyambung. Terus akhirnya anak males ngobrol sama kita, ibu aku nggak pahaman, ibu nggak ngerti gitu. Akhirnya anak nggak akan output, nggak akan output kalau orang tuanya diajakin ngobrol nggak nyambung terus ya malesnya. Iya. Jadi kalau kayak anak saya itu Fadil udah 7 tahun, dia outputnya udah banyak memang ngomongnya gitu terus ya. Jadi kalau toh saya agak nggak paham-paham ya nggak apa-apa nanti saya bisa nanya gitu. Tapi untuk anak yang lebih kecil yang awal-awal yang mereka sendiri ya sebenarnya mungkin ngomong itu butuh effort ya ngomong bahasa Inggris butuh effort. Terus ternyata nggak ada yang bisa nanggepin ya kan ya. Jadi dan itu adalah proses ya Lela ya. Jadi Saya banget. kan Ilma yang input mulai 8 bulan langsung ngomong pada saat itu juga enggak ya. Bener Jadi banget. ada proses. Jadi input dari 8 bulan itu baru ngomong 2 tahun lebih, 2 tahun lebih 2 bulan, 2 tahun lebih 3 bulan itu baru ngomong. Dari Oke. usia 8 bulan lihatnya. No, inputnya dari usia 8 bulan, outputnya usia 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 3 bulan itu kan ada jangka waktu. Jadi Bu-ibu ya, bapak-bapak semuanya yang ada di sini, kalau anaknya baru dikasih input 1 bulan, terus anaknya belum bisa ngomong, ya jangan berhenti. Ya, karena sama, memang pengalaman saya juga seperti itu. Mulai dari 2,5 tahun, ya, 3 tahun sekian sebelum 4 tahun pokoknya 4 tahun itu saya notice banget 4 tahun itu anak saya itu udah enak banget diajak ngobrol itu ada waktu
ada rentang waktu, ya 1 tahun lah, 1 tahun lebih ya. Ada rentang waktu. Rentang waktu itu untuk apa anak-anak itu? Ya untuk memproses, kan tadi saya sudah gambarin input, processing, output. Jadi jangan berharap input 1 bulan langsung output. Anakku maunya langsung sus kayak Ilma, kayak Fadil. Ya impossible. Ya. Dan itu konsisten ya, Elo. Konsisten, Mbak. Tiap hari atau seminggu sekali? Oh, tiap hari. Pokoknya 2 jam setiap hari. Itu nggak boleh ini. Soalnya ketika dia udah masuk ke dunia, pokoknya 1 jam sebelum bobok dan 1 jam sebelum bobok malam, itu dia tanya kalau belum lihat. Jadi Gitu. Mau nonton? dia mau nonton. Nah, berarti dia udah tahu kalau itu udah waktunya mau tidur. Gitu. Oh, ini dirutinkan ya. Kalau Ilma ini Rutinkan. Rutin banget kalau Ilma. Iya, iya, iya. Ya, jadi konsisten. Kalau Ilma nggak random, misalkan pagi itu dikasih, saya nggak. Pokoknya kalau dia pagi minta tetap nggak boleh. Ini belum waktunya gitu. Belum waktunya. Jadi tetap nunggu siang. Ya, nunggu siang. Oke. Ya, gitu bisa diikutin ya, karena dulu saya nggak rutin itu. Maksudnya nggak, waktunya nggak sekonsisten itu. Kenapa? Karena saya dulu kerja kan, Dek. Jadi waktu Fadil umur 2,5 tahun itu saya kerja. Jadi ya saya nggak bisa mengkonsisten kayak. Tapi kalau malam saya pulang kerja itu pasti. Cuman sehari-hari yang dari pagi sampai sore yang saya kerja itu saya nggak tahu ya. Cuman saya info, kan waktu itu yang jagain itu neneknya ya. Saya info yang boleh ditonton itu ini Blippi. Terus pokoknya ada tahu lah, udah saya info yang boleh ditonton Blippi, lagu-lagu, terus sama apa itu yang orang si bolang ya. Jadi gitu, boleh itu bagus itu elok ya. Apa namanya, konsisten, waktunya konsisten, jadi anak sudah tahu patternnya. Terus Ilma nonton video bahasa Indonesia juga nggak, Nela? Oh, jarang dia nonton bahasa. Dia dapat bahasa Indonesianya dari keseharian. Ya, kadang-kadang dari bapaknya. Kalau dapat bahasa Jawa dari nenek-neneknya. Soalnya dari awal dia screen time memang bahasa Inggris ya. Iya, screen time dari awal bahasa Inggris. Ya. Dari awal. Aku ingat dulu itu Ilma screen time dikasih ikan lari-lari itu. Oke, ya. Jadi gitu ya. Oke, terus jadi Lela ini bukan lulusan bahasa Inggris ya? Bukan. Ya, bukan. Soalnya pasti ada aja tuh. Bahkan saya juga beberapa kali ya maklum lah, orang ibunya lulusan bahasa Inggris, woi saya bukan lulusan bahasa Inggris, woi. Enggak ya, tapi kita mau belajar ya. Jadi siapapun bisa, nggak harus lulusan bahasa Inggris ya. Bisa ngajarin anaknya, yang penting mau belajar. Oke. Terus itu, Mbak. Sampai setelah besar nanti tiba-tiba dia akan tahu sendiri orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Terus ada misalkan dia sama neneknya itu dia nggak ngomong bahasa Inggris, dia akan tanyanya switch ke bahasa Jawa. Jadi ketika dia ngobrol kan sama aku sama neneknya gitu, sama saya ngobrolnya pakai bahasa Inggris, tapi ketika ditanya sama neneknya, dia otomatis switch ke bahasa Jawa. Jadi kalau dia nanti nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa berkomunikasi sama yang lain, itu kayaknya enggak deh. Enggak ya, tetap enggak ya. Maksudnya itu enggak kejadian gitu ya. Enggak. Ya, Fadil juga sama. Jadi dia itu tahu orang ini ngomong bahasa apa. Dia enggak akan random ngajakin orang ngomong bahasa Inggris, ya, ngomong bahasa Inggris ke orang yang enggak ngomong bahasa Inggris. Kayak ke neneknya itu enggak mungkin banget itu. Fadil atau Ilma ngomong bahasa Inggris ke neneknya itu enggak mungkin. Paling kalau kayak ini apa namanya, kalau ditanya gitu, neneknya kan suka nanya, bulan itu bahasa Inggrisnya apa deh Ilma gitu. Oh itu moon gitu. Ya. Mango gitu. Jadi ya ibu mertua saya itu, neneknya Fadil sama neneknya Ilma itu sampai tahu beberapa, sampai tato bahasa Inggris. Sekarang capnya banyak kan. Neneknya ya. Sama neneknya vocabnya gitu. Ya, mango ya kan. Mango,
terus apa snail apa pokoknya semua itu saya dengan wah Mae saya panggil ibu mertua saya Mae, wah Mae ini bisa bahasa Inggris ini kayaknya. Ya jadi gitu ya, anak-anak itu mereka paham, jadi jangan khawatir kalau anaknya itu nanti wah anakku nanti kecil-kecil tak ajarin bahasa Inggris nggak bisa ngomong sama orang, enggak ya enggak, itu enggak kejadian ya, karena ya itu tadi seperti yang Elok bilang, jadi eh, anak itu kan perhatiin ya, yang selama ini ngajakin ngobrol ke dia itu siapa aja, terus orang itu ngomongnya pakai bahasa apa, ya itu yang mereka pakai gitu, ya kan? Kalau yang ngajakin ngomong bahasa Inggris cuman ibunya, kalau kasus Elok cuman Elok gitu ya, ya udah ngobrolnya bahasa Inggris ya cuman sama Elok gitu, atau sama saya, atau sama Fadil. Kalau sama Fadil tuh udah otomatis kayaknya. Udah otomatis sekarang kalau Mas Fadil. Ya, kalau sama Mas Fadil tuh udah otomatis aja dia ngobrolnya ya kayak gitu gitu. Karena mereka tahu oh orang ini ngomong bahasa Inggris, aku ngomong bahasa Inggris. Orang ini nggak ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Jawa ya aku ngomong bahasa Jawa gitu. Itu anak-anak itu kayak gitu. Itu namanya kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya code switching. Code switching. Memang ada apa ya? Ada teorinya. Code switching, code mixing itu ada. Yaitu code switching. Ini aku punya video nih. eh Sebentar. Aku punya video, bisa share screen nggak ya? Nih, bentar. Punya video yang Ilma itu tiba-tiba ngomong itu, dia itu switch. Bentar, nih, yang ini. Kedengeran nggak suaranya nih? Scratchy snowman. Water. Snowman. What's this? Bentar. Apa ya? Maksudnya Cici apa ya pakai dia apa? What's that, Emma? What? Ya, jadi di video ini tuh dia kan lagi ngomong sama Elok ya. Dia lagi ngomong sama Elok bahasa Inggris. Terus tiba-tiba dia pengen tanya neneknya, Mae ini bikin apa ya Mae gitu. Jadi kayak switch itu kayak nggak ada jeda waktu gitu, langsung aja gitu. Ya, ini kan This trip is fine. The Scratchy snowman. Yeah, water. Terus ada neneknya lewat. Oh, What's this? the old people are playing. Where is he? Apa? What's that, Emma? What? Ya, ya itu kan keren banget ya. Maksudnya video amatiran, tapi menurut saya itu bagus. Itu adalah proof, itu adalah bukti bahwa anak itu bisa switch, anak itu nggak bingung gitu. Ya, oke itu aja kayaknya ya. Ada lagi nggak ya yang ketinggalan atau eh ada yang mau nanya nggak? Oh ya, saya lupa ya, saya info ya. Jadi nanti ini ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, ya kan? Kalau ada pertanyaan nanti kita ada door prize-nya untuk pertanyaan terbaik ya. Door prize-nya apa? Ikut coaching for parents gratis. Wah, gratis loh. Gratis itu kalau berbayar itu lumayan ya, hampir 1 jutaan. Tapi ilmunya Elok, coba Elok bilang itu ilmunya itu jangan dinilai, itu value-nya itu lebih daripada 1 juta itu. Ya enggak Elok? Dia betul sekali. Oke, Jadi tabungan ke depan. ya kan, ini anaknya baru 1, nanti anak 2 apakah bisa dipakai? Ya bisa banget, ya kan? Oke, silahkan kalau yang mau bertanya silahkan langsung aja ya. Siapa ya tadi? Boleh, silahkan. Yang mau bertanya? Halo, Mbak. Boleh. Ya, halo. Salah satu ya, siapa ya?
Silahkan. Ya, silahkan Mbak. Siapa ini? Boleh, silahkan perkenalkan diri. Siapa ini namanya ya? Silahkan Mbak. Siapa ini pakai kerudung abu-abu? Farda. Oke, boleh silahkan Mbak Farda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor dari Bondo, Kabupaten Situbondo. Oh, situ Bondo. Siap. Itu saya pengen pronunciation. Itu kayak kalau ke anak gitu, kalau salah-salah itu apa gimana ya? Saya mungkin bisa ngerti gitu. Kadang saya mau jelasin, itu kadang pronunciation-nya udah bener belum ya gitu. Atau ini amnya gimana ya gitu. Itu gimana ya untuk Maksudnya yang pronunciation-nya yang salah-salah itu anaknya apa orang tuanya? saya. Orang tuanya. Ya kan. Oh, gitu. Oke. Lelo bisa bantuin nggak Lelo? Maksudnya kalau orang tua Ya, sepengalaman saya ya Mbak ini, maksudnya saya tidak berbase base dari history atau ada penelitian ya. Ini sepengalaman saya. Iya. Saya awal-awal itu salah Mbak semua. Saya salah terus kalau ngomong. Sampai-sampai kalau Mbak Farid pas di rumah pulang, itu selalu pasti saya dapat teguran. Koreksi kayak gitu, gitu. Pasti gitu. Pasti sampai saya itu ya Allah, ini sampai bertekad. Ini kapan saya nggak dapat nggak dikoreksi? nggak dan lagi nih dari Mbak Farid gitu. Saya gitu. Karena saya juga salah terus. Jadi bilang kayak gini, coba kamu tanya Fadil gitu. Gimana cara ngomongnya? Saya pasti selalu digituin sama Mbak Farid. Cara ngomongnya gimana? Itu karena saya nggak listening, Mbak. Karena saya nggak listening, jadi saya nggak tahu pronunciasinya kayak gimana, bener atau enggak bacanya kayak gimana. Tapi saya yang ngomong seadanya, semampu saya bisa ngomong sama Ilma. Tapi anak saya itu tahu kok, maksudnya dia tahu kalau saya ini lagi ngomong bahasa Inggris, tapi nggak sesuai sama yang dia tonton, gitu kan. Nah, kayak makin hari semakin dia tahu, saya terus disalahin sama anak saya ini, Mbak. Dibenerin bapaknya. Benerin, saya dibenerin sama apa namanya anak saya. Jadi walaupun saya itu ngomongnya salah, tapi yang dia dengar itu lebih banyak daripada yang saya ngomong. Nah, bapaknya ceritain yang bapaknya 2 jam. Sedangkan saya ngomong bahasa Inggris cuma kalau misalkan dia mau, oh don't do that, misalkan dia come here kan cuma gitu-gitu doang. Sedangkan dia ngikutnya 2 jam ngomong terus yang ditonton dia itu kan. Lah, lama-kelamaan setelah dia udah bisa ngomong, saya disalahin, bapaknya ya dibenerin, bapaknya juga dibenerin gitu. Tapi cara benerin itu ya Mbak. Dan data benerinnya tuh dia nggak bilang salah ini nggak kayak salah gitu. Bilangnya karena dia nggak tahu gini. Salahin, dia nggak pernah disalahin. Jadi dia nggak tahu konsepnya lahin. Gini, contohnya avocado, coba lihat. Iya, dia waktu itu ngomong kan, bapaknya bilang ini avokat gitu kan. Ya, terus dia bilang enggak, bapak apa kalau Pak Ji itu bapaknya dia. Pak Ji bilang avocado. Tapi Blipi dia bilang gitu. Blipi bilang gimana? Avocado gitu. Jadi dia bilang gitu. Blipi bilangnya avocado. Kalau Pak Ji avocado. Gitu. Kalau Fati kayak Blipi, avocado. Kalau di Ilma kayak gimana bilangnya gitu. Kayak Blipi gitu gimana avocado gitu dia bilang gitu. Jadi dia nggak nyalahin tapi dia bilang Pak Cik ngomongnya gini, Blipi ngomongnya gini, kalau di Ilma ngomongnya gini gitu. Makin gede dia semakin tahu gitu ya. Jadi nggak usah kampus. Waktu itu saya juga kalau mau ngomong itu takut banget karena takut salah Mbak. Aku sering takut. Iya bener sama itu kayak saya dulu. Nah habis itu saya ikut pattern coaching. Wah habis-habisan itu sama Mbak Warid habis. Kalau kamu takut salah ngomongnya gitu, nggak listening dulu. Apalagi mikir grammar sebelum ngomong, udah gak jadi ngomong kamu. Bener ya. Iya. Kadang sudah terucap gitu kayak I'm going to go to school first. Udah bener ya aku gitu. Ayo kan I will come to school.
Itu dia, aku kadang wonder, oh ingat gak ya aku gitu, itu takutnya nanti dia ngikutin aku gitu, ngikut bukan yang diinput gitu. Ya, ya, aku juga minta maaf ya, Elok ya. Jadi dulu itu memang gitu. dulu itu kalau kalau Elok salah itu saya benerin gitu ya. Kenapa? Karena dia itu memang waktu itu awal-awal kan belum ikut parent coaching ya. Dia belum belajar bahasa Inggris ya. Elok belum belajar benar-benar fokus yang pengen belajar gitu loh, belum kan. Jadi tak benerin. Terus pas dia udah ikut parent coaching itu, dia udah tahu udah saya kasih tahu caranya. Gini loh, belajar bahasa Inggris tuh gini. Habis itu saya ber apa namanya ya, bertekad. Saya bertekad. Pokoknya aku nggak mau nyalahin lagi. Udah tak kasih tahu caranya, biar cari tahu sendiri benernya gimana. Jadi sekarang udah nggak tak salahin lagi nih. Kau salah terserah pesannya. Tak biarin, tak biarin. Jadi gitu Mbak. Maksudnya ya memang ada anak itu dulu itu elok kalau nggak salah itu ditanyain apa ya, burung onta atau apa itu. Oh iya, burung onta Mbak, betul. Burung onta itu elok kasih taunya itu ngasal gitu ya. Ngasal. Ngasal. Asal tak translate Mbak, saya nggak tahu. Nggak tahu burung onta itu apa. Jadi asal ditranslate. Terus pas saya pulang, anaknya itu ngomong ke saya itu apa, camel bird. Iya, kayaknya betul waktu itu. Nah, apa ini camel bird? Saya gitu kan. Apa ini camel bird? Siapa yang bilangin itu camel bird? Nggak ada camel bird, saya gitu kan. Terus ternyata itu Elok bilangin Ilma itu camel bird. Jangan gitu, aku bilang gitu. Ya memang ada. Jadi kalau anak itu belum pernah ketemu kata itu sama sekali, terus pertama kali kata itu diucapkan oleh orang tuanya, nempel langsung Mbak. anaknya ikut, anak ikut. Tapi kalau anak itu sudah sering ingat dari input, contohnya kayak avocado itu, ketika ada orang ngomong salah, dia udah tahu benarnya apa. Ya, jadi ada dua kasus. Makanya terus emang PR-mu ya, PR-mu waktu itu, PR-mu itu benerin dari camel bird ke ostrich. Karena yang benar itu bukan camel bird, yang benar itu ostrich. Nah itu buat balikinnya dari camel bird ke ostrich itu butuh berbulan-bulan pengulangan juga ya, Nek ya. Betul. Butuh apa namanya effort banget ngejelasin kalau itu bukan camel bird. Jadi saya cari video-video itu kan alhamdulillahnya di Katuri itu ada. Ostrich itu ada. Akhirnya dia tak switch nonton itu. Nonton ostrich. Sekarang kalau saya nggak tahu kosakatanya, saya bilang, oke, nanti kita lihat, tanya Bibi ya, tanya Katuri gitu, pasti tak gituin. Soalnya aku nggak tahu kan. Akhirnya, oh iya nanti kita tanya Katuri. Terus dia nanti dapat sendiri di video. Jadi gitu ya. Kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu, ya nanti kita cari tahu bareng-bareng itu nggak apa-apa. Jadi orang tua itu nggak harus tahu segalanya. Ya. Kalau sometimes terus kita ngomongnya itu juga campur-campur gitu. Kadang kan dari kubur-kuburnya terus tak campur gitu kadang. Turun dan eat your telur, aku gitu. No, jangan. Ya, aku kadang keburu gitu. Ya, kalau itu saya nggak rekomendasikan. Kalau memang kita benar-benar nggak tahu at least ya minimal satu sentence itu harus sampai bahasa, ya. Jadi don't eat your egg. Don't eat the egg atau apa. Pokoknya kalau kita ada satu yang nggak tahu ya, kalau misalnya pasti bisa kita tahan, mending jangan pakai bahasa Indonesianya aja. Ya, gitu. Tapi kalau belum kebablasan ya, kalau udah kebablasan ya udah besok diperbaiki lagi ya. Gitu ya. Kayak nyusun kalimatnya gitu kok salah gitu gimana ya Mbak? Nyusun kalimatnya salah itu nanti panjang penjelasannya ya. Panjang penjelasannya. Tapi ini Mbak, apa namanya? Yang penting listening dulu. Coba deh Mbak. Mbak siapa namanya tadi, Mbak Farida? Farda itu coba Mbak Farda ikut listening anaknya, dan terus habis itu maksudnya benar-benar listeningnya itu jangan asal dengerin aja terus tahu paham maksudnya, sampai
tahu lah ini ngomongnya ngomong apa. Itu nanti lama-lama Mbak pasti ikut juga ngomongnya kayak gitu. Maksudnya nggak terus random terus apa namanya ngomong kayak kemarin-kemarin. Pasti kita tahu oh ternyata kalau mau tanya ini pakainya kayak gini ya. Coba dicoba gitu. Jadi pas nonton gitu sama anaknya sekalian nonton juga. Terus memang benar-benar tahu yang diomongin apa gitu. Nggak cuma oh ternyata ini filmnya bahas ini, bahas ini. Nggak cuma sekedar itu. Coba. Saya juga gitu awalnya pas habis parent coaching bener-bener kan kalau nonton bener-bener saya dengerin sampai katanya Mbak Violet harus kata per kata gitu ya tak dengerin sampai kata per kata. Habis itu saya kalau mau ngomong nggak mikir, tapi kalau habis itu nggak listening ya namanya orang tua ya udah nggak listening seminggu aja gitu atau 3 hari aja itu mau ngomong itu udah susah lagi. apa ya ngomongnya pakai bahasa apa ya ini gitu nggak tahu. Ya itu kalau masih fase awal gitu, Lek. Makanya ya memang yang paling berat ya metode kita itu paling berat itu adalah istiqomah, konsisten. Konsistennya serius. Kalau udah kayak saya itu udah bertahun-tahun ya 3 tahun 4 tahun. Sekarang kalau misalnya nggak listening ya masih function bit gitu. Maksudnya masih bisa ngobrol sama anak tuh masih enak, tapi ya nggak nggak improve gitu, tapi masih bisa. Maksudnya nanti ada fase di mana benar-benar udah nggak mikir. Kalau masih tahap awal-awal masih seperti itu, masih ini input lancar, tiba-tiba nggak input terus masuk lagi, itu masih ada kayak gitu-gitu loh. Maksudnya tahu nggak kayak orang latihan nyetir, kalau baru nyetir sebulan itu kalau latihan terus ya terus tiba-tiba nggak nyetir seminggu lupa gitu. Tapi kalau udah bertahun-tahun nyetir ya meskipun seminggu sebulan nggak nyetir ya begitu nyetir bisa lagi gitu ya. Oke, kasih Mbak Farda. Ada yang lain? Selamat. Bisa Mau dong tanya. saya Mbak. Siapa Bisa panggil nama kali ya Mbak. Soalnya banyak yang mau tanya nih. siapa Ya Mbak panggil nama aja Mbak. boleh. Yang di chat ya, yang di chat atau yang gimana ini? Saya yang ini langsung. Oke, siapa? Semuanya silakan. Mau langsung ngomong. Saya ya. Halo. Iya, silakan. Siapa ini ya? Saya kok nggak kelihatan ya di mana ini. Oke. Nama saya Dwi. Oke, Mbak Dwi, silahkan Mbak Dwi. Ya, jadi saya mau tanya kan inputnya kan tiap seperti yang dibilang sama Mbak Elo, ya kan? Inputnya kan sering mendengarkan lagu, ya kan? Tidur 1 jam sebelum tidur siang, 1 jam sebelum tidur malam, gitu kan? Secara konsisten tiap hari kan seperti itu. Nah, lagunya itu apa konsisten satu lagu atau bisa di variasi dengan lagu-lagu yang lain gitu? Apa harus konsisten satu dulu, anaknya ngerti dulu, anaknya dulu, baru lanjut atau diganti lagu yang lain, bisa variasinya gitu. Boleh lah, Ella, silahkan. Oke Mbak siapa namanya Mbak Dwi. Oh iya Mbak Dwi ya. Oh ya awal-awal Ade Ilma itu nontonnya satu lagu Mbak. Soalnya anaknya karakternya itu gini. Satu itu kalau dia nggak bosan nggak mau diganti. Ya itu untuk khusus Ilma ya tidak berlaku untuk yang lain karena ada juga yang nggak kayak gitu. Jadi anaknya pengen diganti. Tapi kata Mbak Farid itu kalau diganti terus tuh berarti anaknya belum cocok melihat itu. Masih bosan gitu loh. Nah, kalau si Ilma ini setiap kali dilihatin video, kalau dia suka, minta diputerin terus ya dilihat. Ya misalkan dia lihat yang Five Little Ducks, ya itu terus sampai saya hafal nyanyiin Five Little Ducks went swimming one day over the hill itu sampai itu terus sampai dia hafal. Nanti dia baru minta yang lain. Caranya Ada yang kan saya kan usia 16 Mbak. hafal gitu kan ibu ya misalkan punya lain itu Setelah saya halo video yang lain Ya, maaf. saya video yang lain kan apa
input dia. Kalau dia suka, dia ya lihat lagi. Kalau dia nggak suka, dia bilang yang lain aja, yang lain. Ya itu berarti saya kembali ke video yang kemarin lagi. Kayaknya anaknya sih sebenarnya kalau anak-anak ya itu kita bisa lihat sih dari dia suka atau enggaknya. Kalau dia minta diganti berarti ya belum cocok. Belum nyaman. Belum Nah, nyaman. nyaman. Awalnya itu kayak gitu Mbak, cuman jangan patah semangat kalau saya ya, jangan patah semangat. Awalnya emang kayak gitu, nanti dikasih lagi. Habis itu dia lihat yang kedua kan, oh ternyata gini, habis itu dikasih lagi. Nanti lama-lama dia akan suka juga sama yang itu. Jadi itu metode saya kalau switch dia mulai dari lagu, terus nanti saya ganti percakapan itu gitu. Jadi misalkan 1 jam dia nonton lagu, ya nanti setengah jamnya saya switch ke omongan. Dan itu nggak full setengah jam terus switch omongan terus. Kadang omongannya cuma 5 menit, ya udah yang lain gitu kan. Ya udah saya pindah lagi ke apa namanya ke lagu-lagu. Yang penting intinya jangan dipaksa dia nonton itu. Sesukanya. Maksudnya sesukanya aja, jangan dipaksa. Kan ini ya, pokoknya aku nggak mau ganti, jangan yang itu. Ya, sesukanya tapi bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris, nggak yang lain. Ya. Kemarin sempet kan Mbak, saya kan sempet itu kan chat sama Mbak Farid gitu. Dengerin lagu gitu kan, input nyanyian atau apa. Nah, anak saya 16 bulan nih Mbak, saya dengerin konsisten nih satu lagu. Happy, clap your hand. Itu setiap kira-kira saya sama Mbak Farid itu kenalnya kapan ya? Sekitaran 1 bulan lalu kali. Ada ya? Lupa saya. Ya, saya konsisten kan Mbak. Pada saat makan atau pada saat berkegiatan gitu di sela-sela itu. Nah, dia itu 16 bulan nih Mbak ya. Dia itu langsung gini, Mama, happy Mama. Langsung tepuk tangan. Maksudnya clap your hand. Clap your hand. Nah, number kayaknya juga. Iya, padahal bayi. Ya, sama. Bisa bilang happy bisa. Happy ya Kak, happy Mama happy. Ya udah kita tonton yuk gitu. Langsung dah pas clap your hand dia tepuk tangan happy, pegang pipi gitu. Ya Allah, seneng banget. Seneng ya, tahu saya papinnya ke anak saya gitu, Masya Allah. Ya, jadi gitu. Ya, anak kecil itu cepet kok. Kayak anak saya itu yang bayi ya elok dia udah Alis dari langsung. Short itu udah tahu dia konsepnya. Ya, ikut-ikutin nyanyi. Jadi lanjut aja 16 bulan. 16 bulan itu ini ya. Jangan diajakin ngobrol dulu. Jadi nyanyi dulu aja. Oke, nyanyi dulu. Nanti kalau bahasa pertamanya udah clear, udah nggak ada masalah, nggak ada isu, baru mulai masuk diajakin ngobrol. Berarti konsisten di lagu, ya. Boleh lagu apa aja boleh. Lagu apa aja boleh yang anak mau, ya. Masuk nggih. Terima kasih banyak Mbak Parmin, Mbak Elo. Sama-sama. Oke, pertanyaan ke ini udah jam udah mau setengah 9 ya. Satu pertanyaan lagi ya. Apa ya? Tanya mau Mbak. Ya, silakan siapa Mau Mbak. Ini yang angkat tangan ini siapa nih? Udah dulu. Mbak Farisa, boleh silakan. Nah, ini ya mau nanya ini Mbak. Kebetulan anak saya tuh sama kayak anaknya Mbak udah 7 tahun juga. Waktu masih umur 5 dia baru kenal bahasa Inggris kan. Persis sama kurang lebih sama kids second language. Saya kasih input dulu nih, tapi dalam bentuk baca buku sama suka lihat ini kayak ebook tapi yang bisa dibacain sama Audiobook. kayak read to me gitu lah. Jadi bukunya kayak ada suaranya gitu kan. Terus sama audiobook, pokoknya inputnya dari situ banyak. Sampai sekarang sih perkembangan bahasa Inggrisnya ya cukup lumayan. Cuma masalahnya kan dia les bahasa Inggris juga nih. Kalau ngobrol sama guru bahasa Inggrisnya dia maulah gitu ya. Maksudnya ngomongnya kelihatannya seru gitu. Tapi kalau sama saya gitu kenapa ya Mbak kayak nggak minat gitu. Maksudnya saya yang berusaha untuk coba ngomong bahasa Inggris juga. Cuma kayak dia tuh selalu jawab pakai bahasa Indonesia. Terus kadang
saya suka bilang English please gitu kan. Saya juga pernah baca video, pas pernah nonton video dari Mbak juga, jangan pernah ngomong English please gitu ya maksain anak. Cuma kadang saya gemes kayak kamu suka guru kamu mau ngomong tapi kok ke ibu nggak mau Aku gitu. nggak Terus apakah emang dari sayanya aja dulu yang konsisten buat bahasa Inggris sampai akhirnya nanti anaknya mau ngajak balik ngomong gitu atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua nih Mbak, sekalian aja ya. boleh. Jadi gimana sih caranya konsisten? Soalnya kadang kan ya saya kan kerja juga gitu kan, freelance juga. Jadi kadang kalau lagi nggak mood gitu ya, terus kadang udah lagi nggak pengen bahasa Inggris, jadi kayak udah lo bahasa Indonesia aja biar cepet gitu, biar ngasih tahu tuh cepet gitu. Apa emang tiap hari tuh kita harus berusaha untuk ngomong bahasa Inggris semaksimal mungkin, atau ya nggak apa-apa lah kalau lagi mungkin memang lagi capek atau lagi sakit atau apa bisa bahasa Indonesia atau gimana baiknya gitu sih Mbak, pertanyaannya dari itu aja dulu. Ya. Jadi untuk yang pertama tadi apa yang kita lupa. Dia nggak mau ngomong bahasa Inggris sama ibunya gitu ya, sama orang tuanya. Padahal sama orang lain mau. Ini saya pernah cek anak saya. Jadi saya sama bapaknya itu nanya pertanyaan yang sama dengan bahasa yang sama. Saya nanya pakai bahasa Indonesia, bapaknya nanya juga pakai bahasa Indonesia. Tapi ternyata anak saya, ke saya jawabnya bahasa Inggris, ke bapaknya jawabnya bahasa Indonesia. Itu kayaknya ada videonya, nanti kapan-kapan saya cari. Jadi anak itu lihat kita itu majority language-nya apa? Ke dia. Kalau saya majority language ke dia, itu saya bahasa Inggris. Jadi bahkan kalau saya ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa pun, dia jawabnya bahasa Inggris. Karena udah tahu sama ibunya pasti lebih banyak bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau ke bapaknya beda. Jadi meskipun bapaknya lagi batuk, bapaknya mau bahasa Inggris, dia jawabnya ya bahasa Indonesia ya ini gitu. Maksudnya nggak jawab bahasa Indonesia. Nah itu ada alasannya. Anak gitu itu ada alasannya. Ya jadi bukan tanpa alasan. What you want? Yeah. Wanna play here with me? Yeah. Okay. Okay. Ditma, can you sit? Can you sit, please? Okay. Don't jump and get. Okay. Because you're not a monkey. Okay. But little monkeys jumping up and down. But you are not a monkey. Can you sit down, please? Can you sit down, Denver? Ya. Jadi gitu. Nah, sebenarnya Mbak udah tahu jawabannya. Ya, mau dijawab pakai bahasa apapun, Mbak konsisten pakai bahasa Inggris. Atau kalau perlu Mbak nyanyi-nyanyi bahasa Inggris, ya, nyanyi-nyanyi bahasa Inggris sendiri. Pokoknya biar anak lihat aja. Ya, nyanyi bahasa Inggris. Lama dia nyadar, wah ternyata lebih intensif bahasa Inggris nih gitu. Bukan bilang aja gitu ya. Ngerti kok, gitu. Mamaku ngerti. Nanti lama-lama dia nyapa ngobrol bahasa Inggris dengan orang tuanya. Ya. Soalnya ada temen ya, itu tapi case-nya itu bahasa Jepang. Case-nya bahasa Jepang. Jadi anak temanku itu dia kan selama di Jepang 3 tahun itu dia daycare dari pagi sampai malam. Di daycare itu full 100% bahasa Jepang. Jadi dia otomatis ngobrol sama itu yang gurunya, terus pokoknya yang orang-orang di daycare sama teman-temannya semua full bahasa Inggris, full bahasa Jepang. Tapi ketika di rumah dia nggak bahasa Jepang, anaknya itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Terus saya giniin, coba ajakin ngomong bahasa Jepang, aku bilang gitu. Tapi anaknya nggak mau ngomong bahasa Jepang sama ibunya, karena anaknya tahu bahasa Jepang ibunya itu juga nggak lancar gitu loh. Gak seru lah ya ngomong sama ibu bahasa Jepang gitu. Jadi mereka lebih nyaman ngobrol sama ibunya itu bahasa Indonesia, karena itu yang jadi kayak gini loh, kayak gini nih, kita ngobrol sama temen bahasa Indonesia, kalau kita ngobrol sama teman bahasa Indonesia itu bisa lancar, bisa enak banget, bisa sambil
ketawa-ketawa bisa gitu. Tapi ketika kita ngomong bahasa Inggris tuh kita sambil ao gitu kan nggak nyaman ya. Udah ngomong bahasa Indonesia aja. Sama kasusnya kayak gitu. Jadi tunjukin kalau kita itu juga bisa ngobrol bahasa Inggris enak gitu loh. Maksudnya kita nggak yang ao kayak kasusnya teman saya itu kasusnya gitu karena orang tuanya sendiri itu belum fluent bahasa Jepang. Anaknya nolak ngomong bahasa Jepang sama ibunya. Gitu ya. Jadi tunjukin aja dulu. Nggak usah suruh-suruh, tunjukin aja dulu. Anaknya ngomong bahasa Indonesia, iya itu. Ini apa? Adiknya, kenapa adiknya? Adiknya mau bilang apa, Dek? Oh ya, Ibu. Ini dia ngomong bahasa Indonesia sama saya. Nanti. Ya jadi kalau anaknya ngomong jawab bahasa Indonesia, iya, maksudnya ya kita tetap bahasa Inggris aja gitu ya, Bu. Tapi anaknya udah paham bahasa Inggris ya? Maksudnya bahasa Inggris. Udah sebenarnya. Aja bahasa Inggris. Mbak ngomong aja bahasa Inggris dan nyari bahasa Inggris. Pokoknya tunjukin ke dia ya. Tanpa memaksa. Ya, tanpa memaksa. Tunjukin aja. Aku ngomong bahasa Inggris kayak terus. Ya. Jadi gitu. Sampai dia merasa nyaman. Oh oke, aku ngomong. Dan itu butuh waktu ya. Kalau misalnya udah ngomong sendiri bahasa Inggris 1 bulan ternyata anaknya belum mau nyaut ya biarin aja ya. Lanjutin aja. Setahun nanti pasti ada perubahan. Baik, makasih Mbak. Sama yang konsisten tadi Mbak. Oh, yang konsisten itu ya sebenarnya nih kayak elok kan. Konsisten itu bukan berarti 24/7 ya. Bukan berarti 24 jam sehari, seminggu 7 hari, 24 jam sehari, seminggu 7 hari, all day, every day. Bukan berarti ngomong bahasa Inggris terus. Ya kan elok? Ya, bukan berarti harus ngomong bahasa Inggris terus sepanjang hari itu enggak. Tapi kita ada waktu untuk ngobrol bahasa Inggris. Kalau kasusnya dulu saya kerja itu, saya ketemu anak itu malam itu saya ngomong bahasa Inggris. Jadi kayak sebelum tidur gitu saya ceritain bedtime story. Ya, bedtime story itu all in English. Jadi karena saya waktunya punyanya ya itu gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang nggak bisa nemenin anak, minimal kita harus punya waktu, entah itu setengah jam atau 1 jam. Kita sendiri ya, targetnya ke kita sendiri. Ngobrol bahasa Inggris sama anak, terserah anak mau nyautinnya pakai bahasa apa terserah. Pokoknya kita sendiri ngobrol bahasa Inggris sama anak every single day. Setiap hari. Tapi ya itu tadi, konsisten. Meskipun setengah jam, 1 jam itu udah luar biasa. Oke. Udah kayaknya itu aja dulu ya. 1,5 jam dari target 1 jam. Dari target 1 jam. Oke, itu aja ya. Elok mau kasih. Bentar, saya mau cek message dulu ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang perlu di ini. Ya. Waktu input, pemilihan waktu input. Elok ada alasannya nggak kenapa pilih waktu inputnya siang sebelum tidur sama malam sebelum tidur? Alasannya ya ada alasannya nggak? Waktu buat apa ya? Kalau buat saya sendiri lagi buat rest, maksudnya pas lagi istirahat gitu kan, pas lagi istirahat bisa jadi bisa fokus ke anak langsung. Kayak mau sebelum tidur itu kan udah nggak ada aktivitas yang lain gitu kan, jadi cuma saya sama. Kalau pagi ada kerjaan rumah segala macam gitu. Kalau pagi itu ada kerjaan rumah, terus kalau udah sore sedikit terus mandiin anak dan lain sebagainya. Kalau mau bubuk kan udah semua. Udah free. Jadi benar-benar bisa nemenin. Tapi katanya juga kalau belajarnya sebelum tidur itu katanya cepat nyentelnya. Betul. Ya, kemarin ada yang bilangin ke saya juga gitu. Jadi sebelum tidur dan bangun tidur itu bagus. Tapi sebenarnya itu adalah ya nggak ada alasan khusus. Kalau saya nggak ada alasan khusus. Sebenarnya kita pilih waktu yang paling nyaman aja. Ya, waktu yang paling nyaman yang kita bisa konsisten. Ya, oke.
Ya udah gitu aja ya kayaknya Le Elo. Dari 3 pertanyaan itu, tadi 3 pertanyaan, siapa yang menurut Le Elo pertanyaannya paling relate, paling bagus? Jadi nanti bisa dapat free join kelas coaching for parents. Mbak, tapi di message itu masih banyak loh, Mbak. Apa namanya? Ya, tapi ini waktunya nanti saya jawab pakai konten aja ya, pada ini aja di postingan di YouTube ya. Oke, ya. Nah, siapa dari 3 penanya tadi ya? Boleh juga penanya. Yang paling relate dengan tema kita, yang paling bagus lah pertanyaannya. Menurut awal tadi loh, Mbak, itu kayaknya relate on sama-sama belum bisa tapi pengen anaknya. Oke. Mbak Farda ya. Ya, selamat ya Mbak Farda ya. Bisa join coaching for parents nanti buat next batch ya. Batch ini sudah selesai, baru selesai kemarin. Next batch paling bulan habis lebaran ya, kayaknya. Nanti kita kontak lagi. DM ya Mbak, tolong DM ya. Anak saya tanya. Ya. Itu ya ibu-ibu semua, mohon maaf semua pertanyaan bagus. Semua pertanyaan bagus, semua pertanyaan berkualitas. Tapi mohon maaf ini waktunya benar-benar ya sudah waktunya anak tidur. Jadi anak saya udah mulai manis nih. Ya, jadi nanti pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum terjawab silahkan DM ya. DM nanti saya buatkan jawabannya dalam bentuk konten, entah itu video, entah itu apalah ya. Jadi gitu aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kita. Beginilah dunia orang tua yang sebenarnya, ya kan? Oke, ada baby, ya, kita aja ya. Terima kasih juga Le Elo semuanya. Semoga bisa ketemu lagi di next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.